Oke, jemaat sekalian, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur jika pada malam hari ini kami boleh berkumpul bersama secara virtual untuk memuji, menyembah, serta belajar dan diskusi tentang sebagian dari. Biarlah Roh Kudus menguasai hati dan pikiran hamba-Mu agar mampu men-sharingkan hal-hal yang baik, yang benar, dan juga yang berguna. Kami juga mohon agar Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami semua, agar kami rendah hati dan menasah untuk mendengar kebenaran. Dan pada akhirnya nanti hati kami diubahkan. Kami juga berdoa untuk koneksi internet dan hal teknis lain di luar kendali kami, dan kami memohon ini semua di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, jemaat sekalian, Bapak Ibu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu atas kepercayaan yang sudah diberikan untuk sharing di dalam persekutuan ini. Senang sekali rasanya bisa berkumpul dengan jemaat GKA Elion meskipun secara virtual. Nah, karena ini pertama kalinya saya melayani di sini, izinkan saya mengenalkan diri secara singkat saja. Saya akan coba share PowerPoint saya, semoga ini ya, semoga bisa kelihatan. Apakah kelihatan masuk Bapak Ibu sekalian? Iya, kelihatan. Oke. Jadi perkenalan singkat saja, nama saya Esra Iskandar. Setelah lulus dari UKP, tadi saya sudah share ya kalau Pak Bejo itu adalah bisa dibilang koko rohani gitu ya, mentor rohani saya waktu saya masih kuliah di UK Petra. Segera setelah saya lulus dari UK Petra, saya mengambil master di bidang filsafat Kristen di LA. Lalu setelah itu saya juga mengambil master teologi di Regent College di Kanada, Vancouver. Nah, ini ada 3 gambar yang memperkenalkan sedikit tentang saya supaya kalau mungkin suatu saat saya ketemu dengan Bapak Ibu gitu mungkin di mall gitu, terus tahu, oh itu kok kayaknya itu ya Esra dari UK Petra gitu. Nah, mungkin bisa tahu gitu ya. Jadi saya tuh hobi ngopi gitu ya. Saya suka minum kopi, terus saya sudah berkeluarga. Nah, ini foto istri dan anak saya. Anak saya baru 1, umurnya 4 tahun. Istri saya pun juga baru 1 gitu ya. Lalu sebagai seorang suami yang baik itu saya suka nemenin istri saya nonton drama Korea gitu. Tapi sebetulnya bukan drama Korea aja sih. Saya tuh hobi nonton film, sudah dari mudanya hobi nonton film, dan saking sukanya saya nonton film, saya tuh di kampus di UK Petra saya buka kelas film dan filosofi gitu ya. Judulnya film dan filosofi, dan di kelas itu kita berusaha membahas film-film yang sekarang ini lagi populer zaman now, zaman sekarang, dan digandrungi oleh anak-anak muda. Dan kita akan membahasnya dari perspektif filsafat Kristen gitu ya. Gimana film-film ini yang kita sepertinya cuman tonton begitu saja, sepertinya nggak berbahaya, tapi ternyata pelan-pelan menggerogoti cara pikir kita gitu. Nah, itu yang berusaha kami kerjakan di UK Petra dalam kelas film and philosophy. Nah, ini drama Korea yang terakhir saya nonton ini juga cukup bagus ini. Saya nggak tahu apakah jemaat di GKL Elion suka nonton drakor ini, drama Korea. Nah, saya pikir itu aja yang bisa saya share. Nah, jemaat sekalian, saya ingin membuka sharing malam ini dengan satu pertanyaan. Nah, Bapak Ibu boleh mengeluarkan gadget masing-masing, karena nanti jawabannya harus ditulis di situ. Dan kalau misalnya di sebelah Bapak Ibu ada ini ya, istri, suami gitu, dan jawabannya nggak mau kelihatan gitu, ya udah diinget aja gitu ya. Nanti, tapi ini harus diingat dan nggak boleh ganti-ganti jawaban gitu ya. Nah, kalau misalkan
jemaat sekalian bertemu dengan Genie yang ada di dalam film Aladdin. Nah, film Aladdin ini sudah film yang bisa dibilang sudah sangat lama ya, mungkin 20-30 tahun yang lalu sudah ada gitu. Tetapi saudara cuman diberi satu permintaan aja. Kalau di dalam film Aladdin itu kan ada 3 permintaan gitu kan. Nah, kalau misalkan saudara cuman diberi satu permintaan aja sama sang jin itu, apa yang akan saudara minta gitu. Langsung aja ditulis, jangan eh, jangan lama-lama Bapak Ibu sekalian, apa yang langsung muncul di dalam benak saudara langsung aja ditulis. Nah, kalau sudah disimpan aja jawabannya, kita nanti akan membahas di akhir sharing. Saya diberikan tema besar kekristenan dan popular culture, tapi setelah diskusi dengan Pak Edi ya, topik malam ini menjadi lebih spesifik, yaitu tentang materialisme. Nah, tadi siapa? Pak Hengki ya, kalau nggak salah, sempat membahas isme-isme lain. Mungkin beberapa akan saya ceritakan sedikit, tapi sepertinya kita nggak mampu untuk membahas 4 isme itu sekaligus. Nah, saya yakin dan percaya saudara sudah pernah mendengar tentang topik ini sebelumnya, tentang materialisme, dan mungkin saudara juga sudah bisa menebak gitu ya, kira-kira endingnya bakal mengarah kemana. Tapi saya tetap mengajak saudara semua untuk tetap ikut sharing malam ini, pada malam hari ini. Mengapa? Karena materialisme itu adalah topik yang sangat penting dan relevan bagi kehidupan zaman sekarang. Apalagi kalau misalkan kita sudah memiliki kita sudah memiliki anak-anak di usia kerja dan mereka bekerja keras untuk mencukupi kehidupan keluarga mereka, berusaha mendapatkan profit semaksimal mungkin, dan hidup mereka sekarang dipenuhi oleh dipenuhi oleh pikiran untuk bagaimana meningkatkan karir dan bagaimana meningkatkan profit. Atau bisa juga kalau misalkan kita sudah punya cucu, gitu ya. Cucu-cucu kita, apa sih yang mereka tonton di layar televisi, apa yang mereka tonton di Indosiar, di Netflix, di YouTube. Nah, materialisme ini adalah salah satu isme yang selalu dipromosikan secara habis-habisan, gencar-gencaran di dalam berbagai media. Nah, apa itu materialisme? Materialisme bisa berarti dua hal. Ini saya ambil dari kamus dari internet, jemaat sekalian. Yang pertama adalah suatu cara pikir bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu berasal dari materi atau benda fisik. Dan kalau kita membahas nomor satu, ini nanti buntutnya bisa ke arah cara pikir seperti naturalisme, bisa cara pikir seperti fisikalisme, atau yang bahasa zaman now-nya itu yang mungkin dikenal di kalangan anak muda kita itu adalah ateisme, kepercayaan bahwa Allah itu tidak ada, segala sesuatu yang berbau supranatural itu tidak ada, yang ada hanyalah yang natural, yang fisik saja, yang bisa kita rasakan oleh panca indera kita, yang bisa kita sentuh, yang bisa kita pandang, yang bisa kita dengar. Itulah yang ada. Kalau sesuatu itu tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, maka itu dianggap tidak ada. Nah, ada juga arti materialisme yang kedua yang berarti sebuah kecenderungan preoccupation, itu pikiran kita dipenuhi gitu ya. Pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal yang berbau material. Bukan hal-hal yang berbau intelektual, apalagi hal-hal yang berbau rohani. Nah, pada malam hari ini, fokus kita adalah materialisme di dalam definisi yang kedua, bukan yang pertama. Mungkin di lain kesempatan kita bisa membahas yang pertama, tapi fokus kita hari ini adalah ke materialisme dalam definisi yang kedua. Jika ada orang yang di dalam kehidupan sehari-harinya, pikiran dan hatinya selalu terfokus, terpaku, memiliki tujuan hidup
dan selalu memikirkan hal-hal yang berbau materi, tidak pernah berpikir hal-hal yang berbau rohani ataupun yang bisa membuat karakter kita menjadi lebih baik, pribadi kita menjadi lebih baik, pikiran kita menjadi lebih tajam dan berguna bagi orang lain, tapi fokus kita adalah hal-hal yang berbau materi saja. Nah, inilah yang disebut sebagai materialisme yang akan kita bahas pada malam hari ini. Tapi yang paling utama, saudara-saudara, mengapa materialisme itu sangat penting dan mengapa kita harus berkali-kali membahas? Karena materialisme itu sangat berhubungan dengan berhala, dengan Allah lain, dengan ilah palsu. Di dalam kitab Keluaran, perintah pertama yang diberikan Allah adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita mungkin merasa bahwa perintah ini adalah perintah yang paling ketinggalan zaman. Dari semua perintah, 10 perintah Allah, bisa jadi kita merasa gini ya, saya tuh mungkin melanggar perintah-perintah lain, tetapi khusus perintah nomor 1, pasti saya tuh nggak melanggar. Nah, kalau misalkan demikian, jemaat sekalian, perintah nomor 1 itu adalah perintah yang quote-and-quote ketinggalan zaman, karena kita sudah menjadi orang Kristen, kita menjadi jemaat GKA Elion, kita tidak menyembah dewa-dewa seperti dewa-dewa orang Kanaan, dewa-dewa orang Mesir, berarti Allah itu tidak bijaksana. Karena Allah memberikan sebuah perintah yang ketinggalan zaman. Tetapi, jemaat sekalian, kalau kita melihat ilah-ilah palsu atau berhala itu bukan sebagai dewa-dewi yang disembah oleh orang-orang di zaman dahulu, tetapi kita mendefinisikannya seperti yang didefinisikan oleh pendeta Timothy Keller di dalam bukunya Ilah-ilah Palsu, Counterfeit Gods. Ini buku yang sangat bagus, jemaat sekalian, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dia mendefinisikan berhala atau ilah-ilah palsu adalah segala hal yang mempengaruhi dan mengendalikan hidup kita. Nah, kalau definisi berhala atau definisi Allah lain, definisi ilah palsu adalah seperti ini, segala hal yang mempengaruhi dan mengendalikan hidup kita, maka kalau kita mau menyelidiki hati dan pikiran kita, kita akan menemukan bahwa ternyata ada banyak sekali berhala, ilah-ilah palsu yang sudah memenuhi ruang kita dan waktu kita untuk berpikir, untuk merenungkan firman Tuhan. Dan salah satunya, yang paling utama, itu adalah materi. Nah, jemaat sekalian, kita mungkin hidup di ini ya, hidup di zaman sekarang, kita merasa aman gitu. Kita sudah nggak menyembah dewa seperti misalkan mungkin ada saudara yang pernah mendengar ada dewa Yunani kuno yang bernama dewa Apollo. Sudah tidak ada lagi orang di zaman sekarang yang menyembah dewa Apollo. Tetapi bagaimana dengan dewa yang namanya mirip dengan Apollo? Misalnya Apple. Ini antrian setiap kali ini ya, iPhone baru atau iPad baru mau diluncurkan di Amerika, bukan cuma di Amerika saja ya, banyak sekali di belahan ini ya, penjuru dunia, orang itu rela mengantri. Bahkan mengantri itu bukan cuma ngantri berjam-jam. Ada yang sudah bikin tenda untuk tidur di depan toko 2 hari sebelumnya. Mereka memang tidak menyembah dewa Apollo. Tetapi sudah ada ilah lain, berhala lain yang sudah menguasai hati mereka. Apakah ada jemaat sekalian yang mengenal logo ini? Wah, ini logo sebuah ini ya, barang mewah ini. Gitu. Nih kalau ada jemaat yang tahu, wah kemungkinan besar koleksi ini. Ketahuan ini. Apakah ada jemaat yang bisa menebak ini? Boleh ditulis di chat room. Ini sebuah ini ya, merek tas. Setahu saya sih perusahaan ini cuma memproduksi tas saja gitu ya. Saya nggak tahu ini. Katanya karena bahasa
Prancis gitu ya, nggak tahu apakah bacanya Hermes atau gimana gitu. Tetapi kalau kita membaca sejarah Yunani kuno, orang-orang Yunani kuno yang hidup di zaman Yesus masih menyembah ada dewa yang disebut dewa Hermes, dan ini adalah dewa yang sering disebut sebagai ini ya, dewa pembawa pesan. Itulah mengapa bagi orang-orang yang masuk ke seminari mempersiapkan diri menjadi pendeta itu ada kelas yang namanya hermeneutika gitu ya, bagaimana kita bisa menafsirkan pesan Alkitab gitu. Nah, itu berasal dari nama dewa Hermes. Apakah di zaman sekarang masih ada orang yang menyembah dewa Hermes? Nggak ada. Tetapi ada begitu banyak orang yang rela menggesek kartu kreditnya. Ini saya nggak tahu apakah ada Bapak Ibu yang tahu rata-rata harga tas ini, tapi setahu saya katanya bisa ini ya, bisa puluhan bahkan bisa sampai ini ratusan juta. Nah, saya nggak tahu apakah layak ya orang Kristen menghabiskan ratusan juta demi sebuah tas. Nah, nanti kita bisa bahas bersama-sama di sesi tanya jawab. Bukan cuma itu aja, jemaat sekalian. Kita hidup di zaman yang ini ya. Nah, ada yang tahu siapa orang ini? Nah, ini adalah ini ya, orang terkaya di dunia zaman sekarang ya, Elon Musk, pemilik ini ya, pemilik Tesla, dan dia sedang mempersiapkan misi untuk menjelajah bulan gitu ya. Perusahaannya namanya SpaceX. Di zaman saya sekitar 10 tahun lalu, satu-satunya tokoh itu Bill Gates gitu ya. Di zaman saya waktu masih sangat muda, waktu masih SMP, SMA, saya suka ini, Bapak Ibu. Saya suka membaca ada sebuah buku, satu seri gitu ya, sekitar 25 buku, itu namanya seri tokoh dunia. Nah, saya nggak tahu apakah Bapak Ibu itu menjamani gitu ya, atau mungkin anaknya yang zamani dulu pernah membelikan itu ya, seri tokoh dunia. Di situ ada pemusik seperti Mozart, seperti Beethoven, ada juga Thomas Alva Edison gitu. Dan saya juga punya buku, misalkan 100 orang paling berpengaruh di dalam sejarah dunia gitu ya. Di situ ada tokoh seperti Tuhan Yesus, ada para pemikir Yunani kuno, tokoh-tokoh ilmuwan. Tetapi sekarang, zaman sekarang sudah berubah. Anak-anak kita, sebagai dosen di UK Petra, saya mengamati mahasiswa saya, mereka nggak tahu seperti seri tokoh dunia. Bagi mereka yang tahu ya, yang hafal, mereka bisa nyebutin 10 ini ya, 10 orang terkaya menurut majalah Forbes gitu. Mereka bisa. Materi sudah begitu merasuki secara pelan dan pasti di dalam setiap ini ya, di dalam setiap segi kehidupan kita. Buat yang suka nonton drama Korea, keberhasilan tokoh-tokoh seperti Elon Musk, lalu Facebook, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Amazon, itu juga menginspirasi film-film seperti startup. Bukan cuma startup aja, ada banyak film yang temanya itu merintis usaha dari ini ya, dari sangat bawah, hidup susah, lalu pelan-pelan menuju kesuksesan. Tujuan hidup menjadi orang yang kaya dan memiliki banyak materi, itulah yang sudah menguasai pikiran dan hati generasi muda zaman sekarang. Itulah mengapa membahas materialisme tidak akan pernah membosankan. Materialisme tidak akan pernah kehilangan relevansi di dalam hidup kita. Nah, jemaat sekalian, saya mau share ya, ada
video yang menarik ya. Ini ada sebuah eksperimen, sebuah percobaan sosial. Apakah ada jemaat yang tahu tentang sebuah brand yang namanya Palesi ini ya? Jadi Palesi ini adalah sebuah brand sepatu yang pertama kali ketika dirilis itu ini ya besar-besaran, mengundang banyak sekali artis-artis, selebgram dan influencer gitu ya. Dan ini di salah satu pertokoan yang mewah di daerah Los Angeles. Semoga suaranya bisa kedengeran. Saya nggak tahu ini suaranya kedengeran ya. So, we rebranded for a weekend. We built a fake logo with avant-garde sculptures and displays. We even hired a full team of sales associates. Then we filled all the shelves with Payless shoes and jacked up our prices as much as 1,800%. Finally, we gave it what you might call a fancier name. Welcome to Lexi. Lexi is such high quality, high fashion. It's taking your shoe game like up to the next level. Like very, European, very, upscale. The guests at the Palesi grand opening party had no idea any of these shoes were from Payless. It looks really well made. I love a heel that's kind of chunky because it means you can like jump up and down, do some backflips maybe. It's a stunner. It's one of those shoes that you. Apakah suaranya kedengeran jemaat sekalian? Dengar, Pak. Masuk ya. Iya. Jadi ini persiapan ya ketika mereka sedang membangun Palesi ini dan orang-orang yang mengantri itu begitu banyak gitu ya. Padahal harga sepatunya itu di angka ratusan dolar gitu ya. Jadi kalau sekitar $500 atau $600 itu sekitar 7 sampai 8 juta. Itu angka yang sangat tinggi ya untuk sebuah sepatu gitu ya. Nah, tapi ada sebuah hal yang sangat ini ya, mencengangkan. But before any of them left, we let them know the shoes were actually from Payless. What? No way. You've got to be kidding me. Shut up. Are you serious? No. Did I just pay too much? I love Christian Siriano. Oh, I would support this. Anyone who bought the shoes got them from us as a free gift, but we proved that they could sell for over 10 times the normal Payless price. Nah, jadi sebetulnya jemaat sekalian, yang terjadi itu adalah Palesi itu sebetulnya adalah merek ini ya, cuman merek karang-karangan aja untuk melakukan eksperimen sosial ini. Eksperimen sosial ini dilakukan oleh sebuah perusahaan sepatu yang namanya Payless gitu ya, atau Payless gitu ya. Dan jemaat sekalian pasti tahu ya, Payless itu ada di Tunjungan Plaza, ada di Pakuwon Mall, ada di Royal Plaza, setahu saya juga ada. Dan kalau saudara pernah berkunjung ke Payless, harga sepatu di Payless itu cukup ini ya, cukup murah gitu ya. Ada sepatu yang harganya cuma 200.000 saja, ada sepatu yang harganya cuma 300.000 saja. Tetapi sebetulnya percobaan sosial ini, eksperimen sosial ini menunjukkan bahwa orang-orang yang tidak mau mengeluarkan uang sebesar 200.000 untuk membeli merek Payless, itu rela mengeluarkan uang sampai 8 juta untuk beli merek Palesi. Berarti kita bisa melihat ya, bahwa banyak orang itu sudah tidak peduli lagi dengan kegunaan, dengan fungsi sebuah sepatu. Mereka betul-betul beli merek, beli harga diri, beli prestige. Karena setelah mereka membeli sepatu yang harganya mahal itu, mereka bisa mungkin posting di Instagram, menunjukkan ke teman-temannya, dan mereka merasa bahwa status dan harga diri mereka naik pesat hanya gara-gara mereka membeli sepatu yang sangat mahal. Saya sangat kagum ya dengan usaha yang dilakukan Payless gitu ya. Dan ini betul-betul menampar banyak orang-orang artis-artis yang datang ke tempat ini. Mereka merasa mereka membeli sepatu yang berkualitas, mereka sudah memuji-muji,
Mereka berkata bahwa harga 6 juta ini sangat pantas untuk sepatu yang sangat nyaman ini, tapi mereka nggak tahu kalau sebetulnya dengan 200.000 pun juga bisa. Tapi ada yang lebih konyol, jemaat sekalian, dari Payless, yaitu sebuah merek lain yang namanya Supreme. Nah, mungkin ada jemaat sekalian yang punya kaos merek Supreme gitu ya, atau pernah lihat anaknya gitu pakai kaos merek Supreme. Supreme ini juga bergerak di bidang fashion, dan rata-rata kaosnya mungkin di sekitar ini ya, angka 500.000 sampai 700.000-an gitu ya. Sangat mahal. Kalau nggak salah jeansnya mungkin di kisaran 1 sampai 2 juta. Nah, tapi sekarang Supreme sedang melakukan hal yang konyol. Mereka menjual batu bata. Batu bata hanya ada logo Supreme, dijual sebesar $30. Nah, apakah ada jemaat sekalian yang ini kontraktor gitu atau yang punya toko bangunan? Berapa ya harga batu bata satu kotak seperti ini ya? Ini dijual $30, itu berarti hampir 500.000 untuk satu kotak saja. Nah, yang mengagetkan, ternyata ketika ini dijual, orang mungkin mengira, wah ini Supreme ini sedang membuat joke gitu ya, atau membuat prank. Ternyata yang antri luar biasa. Banyak sekali. Dan mereka nggak merasa bodoh, mereka nggak merasa konyol, mereka merasa bangga. Mampu beli batu bata yang sebetulnya tidak terlalu berguna, apalagi sampai ada yang pecah seperti ini, tapi mereka merasa mereka sudah mengeluarkan uang, mereka mampu beli barang seperti ini. Nah, ini mungkin yang disebut dengan konsumerisme. Kalau materialisme itu kecenderungan berpikir kepada hal-hal yang berbau materi, konsumerisme dari kata konsum atau menghabiskan itu adalah kesenangan, kebahagiaan ketika belanja gitu ya. Jadi mungkin kalau tokoh filsuf Prancis René Descartes berkata, aku berpikir maka aku ada, konsumerisme punya prinsip aku belanja maka aku ada gitu ya. Nah, kadang bingung ya, dipakai untuk apa gitu ya. Nah, semoga saya nggak menyinggung kalau misalkan di sini jemaat sekalian ada salah satunya yang juga membeli batu bata seperti ini, atau mungkin ada yang keluarganya memborong banyak sekali batu bata seperti ini. Gunanya itu buat apa? Tapi justru ini yang sedang ditawarkan oleh dunia kita. Ayo belanja, dipromosikan di berbagai media sosial, melalui YouTube, melalui Instagram, dan memberikan kita sebuah imajinasi semu dan palsu bahwa kalau kita mampu beli, itu berarti status dan harga diri kita itu naik secara pesat kalau kita mampu membeli batu bata merek Supreme. Nah, jemaat sekalian, kalau kita mau menoleh sedikit ke belakang, sebetulnya materialisme yang sekarang ada di muka bumi ini, kita itu bisa menelusuri jauh ke belakang, hingga ujungnya ada di zaman reformasi. Gereja-gereja Protestan seperti GKA Lyon ini adalah gereja yang lahir dari salah satunya adalah jasa Bapak Reformasi seperti Martin Luther. Kita yang berada di GKA Lyon, kita mungkin sering mendengar dari pendeta-pendeta kita tulisan-tulisan kutipan dari Martin Luther ataupun Bapak John Calvin. Tetapi sangat sedikit dari kita yang menyadari bahwa ada sebuah hal yang menjadi efek samping dari reformasi. Kita sangat mensyukuri, saya pribadi juga mensyukuri bahwa ada tokoh seperti Martin Luther dan John Calvin yang berani berdiri tegar, teguh untuk melawan otoritas gereja Katolik pada saat itu. Dan akibatnya kita sekarang bisa kembali kepada prinsip-prinsip utama Alkitab. Tetapi
reformasi yang terjadi 500 tahun lalu itu, jemaat sekalian, itu juga memiliki efek samping. Dan salah satu efek sampingnya itu adalah materialisme. Loh, kok bisa gitu? Iya, saya akan saya akan mengacu kepada 3 doktrin utama yang diajarkan Martin Luther sebagai pembaharuan dari kekeliruan gereja Katolik. Yang pertama adalah doktrin imamat rajani. Kita di gereja Protestan sangat mengagung-agungkan doktrin imamat rajani, priesthood of all believers, bahwa baik pendeta maupun jemaat awam, baik majelis maupun tukang sapu di gereja itu memiliki nilai yang sama di mata Tuhan. Ini adalah sebuah konsep imamat rajani. Nah, ketika konsep ini diperkenalkan oleh Martin Luther, maka gereja Katolik yang sangat berhierarki, terdiri dari berbagai lapisan demi lapisan, uskup, ada romo biasa gitu ya, romo, lalu ada romo yang lebih tinggi, sampai akhirnya kepada paus gitu. Di dalam gereja Protestan kita tidak pernah mengenal lapisan-lapisan hierarki kerohanian seperti itu. Ketika doktrin imamat rajani ini dipopulerkan oleh Martin Luther, diajarkan Martin Luther kepada gereja Protestan, maka semua masyarakat di Eropa pada saat itu, pertama kali diawali dari Jerman, mereka mulai melihat bahwa masyarakat awam pun, baik petani, baik pembuat sepatu, mereka semua itu memiliki nilai, harkat, martabat yang sama di depan Tuhan. Doktrin kedua yang juga diajarkan Martin Luther itu adalah doktrin tentang panggilan. Doktrin tentang panggilan tidak pernah muncul secara eksplisit di dalam ajaran gereja Katolik. Di dalam ajaran gereja Katolik yang lama, yang dipanggil melayani Tuhan itu ya cuman kalangan rohaniwan. Sebaliknya, petani-petani miskin, pembuat sepatu, pembuat pedang, dan lain sebagainya, mereka cuma masyarakat biasa. Tetapi ketika Martin Luther setelah mengajarkan doktrin imamat rajani, dia juga mengajarkan doktrin tentang panggilan, bahwa setiap orang dipanggil untuk kemuliaan Allah. Maka orang-orang, para petani, pembuat cangkir, pembuat sepatu, pembuat pakaian, mereka mulai mendapatkan sebuah kegembiraan yang luar biasa di dalam hati mereka. Kalau dulu apapun yang mereka lakukan, mereka itu seperti seperti pupuk bawang gitu ya. Karena yang nomor satu itu adalah kalangan rohaniwan. Tetapi sejak zaman Martin Luther, sejak zaman reformasi, semua masyarakat, apapun pekerjaannya, mereka itu merasa bahwa apapun yang mereka lakukan itu semua untuk kemuliaan Tuhan. Kalau mereka membuat roti, itu pun untuk kemuliaan Tuhan. Kalau mereka membuat pakaian, itu pun untuk kemuliaan Tuhan. Doktrin berikutnya yang juga diajarkan Martin Luther adalah tentang pemilihan. Keselamatan di dalam teologi Protestan adalah karena pemilihan Tuhan melalui kasih karunia Tuhan. Tidak ada perbuatan baik yang bisa kita lakukan, yang bisa menyenangkan hati Tuhan, yang bisa membeli ataupun mengubah keputusan Tuhan. Doktrin pemilihan yang sepenuhnya bergantung kepada kasih karunia Tuhan memberikan sebuah dampak bagi masyarakat Eropa pada saat itu. Masyarakat sekarang memiliki keselamatan bagi masyarakat sekarang adalah hubungan pribadi masing-masing orang dengan Tuhan. Keselamatan saya tidak ditentukan oleh gereja Katolik. Keselamatan saya tidak ditentukan oleh pendeta saya. Keselamatan saya tidak ditentukan oleh perjamuan-perjamuan. Keselamatan saya tidak ditentukan oleh perbuatan. Semuanya murni karena relasi saya dengan Tuhan. Karena gereja tidak mampu menolong saya, sakramen tidak mampu menolong saya, perjamuan kudus tidak mampu menolong saya, perbuatan baik tidak mampu menolong saya, maka banyak masyarakat yang pada saat itu mengalami keraguan. Kalau gitu, apa sih tandanya saya ini umat pilihan? Apa sih tandanya saya ini diselamatkan?
Apa tandanya saya ini dipilih oleh Tuhan, dipredestinasikan sejak kekekalan. Dan orang-orang Protestan pada zaman itu menemukan jawabannya ada di bekerja keras. Bagi masyarakat Protestan, bagi jemaat Protestan pada saat itu, kalau saya bekerja keras, bekerja dalam waktu yang lama, mengerahkan seluruh pikiran dan hati saya untuk memproduksi sepatu, untuk membuat pakaian, untuk membuat roti. Ini adalah salah satu tanda, salah satu petunjuk bahwa saya telah diselamatkan. Jadi, sejak zaman Reformasi Protestan, ada banyak sekali entrepreneur, wira swasta yang bekerja begitu keras demi kemuliaan Tuhan. Dan bukan itu aja, mereka adalah orang-orang yang hidupnya sangat-sangat menghemat. Sangat-sangat hemat. Karena bagi mereka hidup adalah ini ya, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk membeli banyak materi. Nah, jemaat sekalian, kalau kita melihat ini ya, orang yang bekerja keras itu pasti menghasilkan produktivitas. Orang yang berfokus kepada kemuliaan Tuhan akan menghasilkan kreativitas. Orang-orang yang memiliki mindset bahwa alasan itu adalah dosa, pasti timbul efisiensi. Lalu mereka juga hidup begitu hemat. Dan itu menghasilkan investasi. Jadi, jemaat sekalian, kalau kita melihat ke belakang, orang-orang Protestan, orang-orang yang lahir dari zaman Reformasi, itu adalah orang-orang, bisa dibilang orang-orang kaya, entrepreneur awal, itu adalah orang-orang Protestan. Karena mereka punya mindset memiliki ini ya, bekerja, mendapatkan profit, dan mereka menabung, investasi, supaya ketika anak-anak mereka tumbuh dan besar, mereka bisa membuat usaha orang tua mereka menjadi lebih besar dan lebih berkembang. Jadi sampai pada poin ini, jemaat sekalian, ini adalah sebuah hal yang sangat indah sebetulnya. Itulah mengapa Max Weber, ini tokoh sosiolog terkenal, dia menulis buku Etika Protestan dan Spirit dari Kapitalisme, dan di dalam bukunya beliau menuliskan bahwa pabrik-pabrik, industri-industri yang dulu muncul di di abad 18 di seluruh Eropa, itu salah satu faktor pendukungnya itu adalah karena etika orang-orang Protestan yang begitu bekerja keras demi kemuliaan Tuhan. Tapi jemaat sekalian, ceritanya nggak berhenti, cerita indahnya nggak berhenti sampai di situ ya, ada sambungannya gitu ya. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki memiliki kecenderungan hati yang penuh dosa, manusia tidak cepat puas, maka orang-orang mulai berlomba membuat barang-barang yang sebetulnya tidak terlalu perlu di dalam kehidupan kita. Kalau orang-orang dulu cuma memproduksi pakaian, sepatu, hal-hal yang betul-betul menjadi komponen pokok, maka orang-orang mulai membuat perhiasan. Lalu ini adalah salah satu contoh ini ya, gaun yang dipakai bangsawan-bangsawan di abad 18. Coba kita lihat riasan rambutnya gitu ya. Untuk bisa merias rambut sampai setinggi itu, ini pasti butuh peralatan yang unik gitu ya. Nah, untuk bisa memiliki peralatan yang unik, maka harus ada yang memproduksi kan, harus ada yang membuat. Itulah mengapa ada seorang filsuf lain yang bernama Bernard Mandeville. Beliau mengatakan bahwa keserakahan dan kesombongan manusia itulah yang membuat roda perekonomian dan roda perindustrian berkembang. Dan bahkan Mandeville mengatakan bahwa kesombongan dan kesia-siaan, karena manusia selalu mengingini segala sesuatu yang unik, yang baru, dan mungkin tidak berguna, manusia rela membayar mahal untuk itu, dan akhirnya roda ekonomi bisa berputar. Pabrik-pabrik mendapatkan profit, pekerja-pekerja mendapatkan upah.
kesombongan dan keserakahan, kesia-siaan manusia itu sudah mendirikan lebih banyak rumah sakit daripada nilai-nilai kebaikan yang dimiliki oleh seseorang. Dan dari sini kita melihat ya sampai sekarang. Terus ketika manusia sudah semakin serakah, manusia semakin sombong, manusia mengingini segala hal yang tidak bisa dibayangkan lagi, maka dunia kita sekarang berada semakin banyak materi. Kalau jemaat sekalian melihat di meja yang ada di depan Bapak Ibu sekalian, ada barang apa aja sih yang ada gitu ya. 100 tahun lalu mungkin nggak ada tip X gitu ya, 100 tahun lalu nggak ada laptop gitu ya. Dan kalau kita sudah punya laptop, nanti ada cover-nya laptop, nanti ada ini ya, penutup keyboard untuk melindungi laptop gitu ya. Lalu nanti ada tasnya laptop gitu kan. Lalu nanti untuk tasnya laptop ada gantungan kuncinya laptop. Maksudnya gantungan kunci untuk tasnya laptop. Terus nanti ada stikernya. Manusia selalu memproduksi untuk memuaskan begitu banyak yang kita mau. Sampai seorang teolog C.S. Lewis menulis, apakah dunia ini sudah begitu baik, sudah begitu ramah terhadap kita, sehingga suatu saat nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan dunia ini dengan penyesalan. Apakah ketika saudara berpikir tentang suatu saat meninggalkan dunia ini, apakah saudara kepikiran, aduh, mobil saya itu ya, yang Tesla itu ya, waduh, gimana ya nasibnya kalau saya meninggal? Gimana ya rumah saya yang mewah itu? Gimana dengan koleksi tas saya? Apakah dunia ini sudah begitu ramah dan baik? Kita sudah menjadi bahasa ini ya, bahasa Jawanya itu konco. Kita itu sudah koncoan akrab dengan dunia ini. Sehingga ketika kita meninggalkan dunia ini, kita meninggalkan dengan berat hati dan penuh duka cita. Karena kita begitu terpana terhadap berbagai materi yang ada di dunia. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya tahu ini sudah waktunya Q&A, tapi saya akan secara sangat singkat memberikan beberapa beberapa kesimpulan dan juga beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai jemaat Kristen yang hidup di zaman sekarang. Yang pertama-tama, kita harus sadar, kita harus tahu bahwa materi pada dasarnya adalah sebuah hal yang baik. Sekali lagi, materi pada dasarnya adalah sebuah hal yang baik. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena materi dunia yang kita tinggali sekarang itu diciptakan oleh Allah. Dan ketika Allah menciptakan segala sesuatu, Allah mengatakannya segala sesuatu itu baik. Materi itu baik. Yang kedua, jemaat sekalian, jangan lupa Tuhan kita, Yesus Kristus, juga berinkarnasi, masuk ke dalam dunia materi, mengambil tubuh materi. Dan ketika Tuhan Yesus masih kecil, dia pasti menggunakan banyak sekali materi. Pakaian yang diberikan oleh Bunda Maria, mainan yang diberikan oleh papanya, semuanya materi. Materi itu baik. Tetapi meskipun materi itu baik, kita juga harus hati-hati bahwa pada saat yang sama materi juga adalah cara yang paling utama atau bisa jadi adalah sebuah jalan tol yang mampu membawa hati manusia menjauhi Allah. Apa yang harus kita lakukan jemaat sekalian? Yang pertama, tentu saja kita harus mengalami 3 pertobatan. Ini menurut Martin Luther.
Ada 3 pertobatan yang harus dilalui manusia. Yang pertama adalah pertobatan pikiran. Kita harus memiliki pikiran yang diperbarui. Kita harus sadar bahwa Tuhan adalah pencipta dan pemilik segalanya. Mazmur 24 ayat 1 mengatakan, Tuhanlah empunya bumi serta isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Kalau kita sudah paham bahwa Tuhan adalah pencipta dan pemilik segalanya, maka sebetulnya kita ini tidak memiliki apa-apa. Kita ini cuman manajer. Kita cuman manajer atas segala sesuatu, atas segala harta yang sudah dipercayakan oleh Allah kepada kita. Kita hanyalah manajer yang berusaha mengembangkan dan juga menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Yang kedua, kita juga harus sadar dengan pikiran yang diperbarui tentang apa sih arti dari pekerjaan kita. Ketika kita bekerja keras, membanting tulang, meskipun nggak betul-betul membanting tulang gitu kan, serem sekali kalau sampai membanting tulang gitu kan. Satu-satunya pekerjaan yang membanting tulang itu tukang daging gitu ya, motong gitu ya, ayamnya dilempar, potong lagi gitu, nah itu membanting tulang. Tapi pekerjaan kita, jemaat sekalian, apa sih yang kita pikirkan ketika kita bekerja? Saya masih ingat ya, waktu saya masih kecil gitu, mama saya itu ibu rumah tangga gitu ya. Papa saya bangun pagi, terus sudah berangkat kerja. Kalau saya tanya mama gitu, Papa kemana gitu? Jawabannya adalah kerja gitu ya. Kerja buat apa? Jawabannya adalah cari uang. Nah, ternyata apa yang diajarkan oleh orang tua saya itu juga diajarkan oleh banyak orang tua yang di seumuran saya. Bukan cuma itu aja, ketika saya mengajar mahasiswa di kampus Petra, sampai sekarang pun mindset itu juga ditanamkan oleh orang tua mereka gitu ya. Padahal mereka sudah beberapa generasi di bawah saya, bahwa bekerja itu cari uang, cari duit. Kenapa sih kok kita tidak berusaha mengganti mindset itu kepada anak-anak kita, kepada generasi-generasi kita yang lebih muda? Kalau kita pergi ke tempat praktek kita, kalau misalkan kita dokter, kenapa kok kita nggak mengatakan, Papa mau mengobati orang-orang? Kalau kita pergi ke pabrik karena kita punya banyak sekali pegawai, kenapa kok kita nggak bilang, Papa mau buat sepatu yang keren? Tapi kenapa kita harus selalu berkata, cari uang? Inilah yang membuat anak-anak sejak masih sangat muda, tanpa mereka sadari, mereka terus dijejeli. Sorry, apa ya bahasanya dijejeli itu? Selalu dimasuki mindset bahwa kamu harus berpikir tentang uang. Nanti kamu harus belajar supaya pinter, nilainya bagus, masuk ke sekolah yang bagus, universitas yang bagus, lulus dapat pekerjaan yang bagus, cari uang. Nah, mungkin kita sudah waktunya memotong lingkaran itu ya. Kita coba menggunakan, wah thank you sekali nih Pak, wah kok nggak ada namanya gitu ya. Kita harus memotong itu dan kita mulai mencari cara bagaimana kita bisa mengajarkan konsep yang baik tentang apa itu arti bekerja. Di dalam buku Timothy Keller, Every Good Endeavor, ini buku yang sangat bagus tentang pekerjaan. Timothy Keller, pendeta reform terbesar di Amerika, mengatakan bahwa bekerja memiliki banyak sekali tujuan dari perspektif kekristenan. Menegakkan keadilan sosial, sarana penginjilan, menunjukkan keterampilan kita dan skill kita, menciptakan keindahan, mempengaruhi budaya, bersukacita. Apakah anak-anak kita ketika melihat kita bekerja itu merasa bahwa bekerja itu sesuatu yang stres, membosankan, penuh
beban mental, apakah kita sangat gembira kalau menyambut hari Sabtu Minggu? Aduh, tidak bekerja. Kalau kita punya cara pikir yang seperti itu, jemaat sekalian, anak-anak kita juga akan seperti itu. Mereka akan melihat bahwa, aduh, bekerja itu nggak enak. Apa sih bekerja itu? Bekerja cuma cari uang. Nanti kalau aku sudah mendapatkan uang, nggak mau lagi bekerja. Padahal bekerja itu adalah instrumen cara Allah untuk memberkati banyak sekali umat manusia. Mengerjakan passion. Dan yang terakhir, menghasilkan uang sebanyak mungkin agar dapat bermurah hati sebesar mungkin. Apakah tujuan kita bekerja cuma sampai di sini aja, menghasilkan uang sebanyak mungkin, titik. Timothy Keller menulis, tujuan bekerja menghasilkan uang sebanyak mungkin agar dapat bermurah hati sebesar mungkin. Ketika penghasilan kita semakin meningkat, pemberian kita pun juga semakin meningkat. Dan inilah yang membawa kita ke poin berikutnya. Saya akan lompati ini, kecuali nanti ada pertanyaan. Hati yang diperbarui. Mari kita menyelidiki di mana hati kita berada. Karena di mana hati kita berada, di situ juga, di mana harta kita berada, di situ juga hati kita berada. Sudahkah kita menyelidiki hati kita secara sungguh-sungguh? Ketika kita galau, apakah galau itu karena uang? Ketika kita cemas, apakah cemas itu lagi-lagi karena uang? Seberapa sering kita membandingkan diri kita dengan apa yang dimiliki oleh saudara kita, apa yang dimiliki oleh tetangga kita, apa yang dimiliki oleh ketua majelis? Lalu berikutnya, apa yang menjadi impian kita yang paling mendalam? Kita kembali ke Aladin. Satu permintaan, satu harapan kita yang tadi jemaat sekalian sudah menulis. Apakah ini berhubungan dengan materi? Apakah hal ini berhubungan dengan uang? Kalau iya, kita harus mengalami pertobatan hati. Dan yang paling terakhir dan yang paling susah, kata Martin Luther, adalah pertobatan dompet. Bertobat pikiran, bertobat hati, yang terakhir adalah bertobat dompet. Bertobat dompet itu paling susah. Maksudnya apa? Bertobat dompet. Sudahkah kita memberi? Kyle Idleman, seorang teolog Reform, menulis, memberi itu sebetulnya adalah cara paling kuat, cara paling ampuh untuk memutuskan kuasa berhala materi di dalam diri kita. Karena ketika kita memberi orang lain, sebetulnya kita itu sedang berkata kepada berhala materi yang ada di dalam diri kita, kamu berada di bawah otoritasku. Saya bisa menyimpan kamu, tapi saya juga bisa membuang kamu. Saya juga bisa memberikan kamu kepada yang lain. Kamu, materi, kamu tidak punya kuasa atas diri saya. Bagaimana perasaan kita terhadap memberi? Apakah kita sudah memiliki hati yang mudah untuk memberi? Oke, ya, saya pikir mungkin 3 bagian ini dulu aja, jemaat sekalian yang bisa saya share, karena saya takut ini ya, jangan sampai nggak ada kesempatan untuk tanya jawab. Mungkin ada beberapa hal yang nanti bisa kita bahas bersama-sama ketika masuk ke sesi tanya jawab. Tapi izinkan saya untuk menyimpulkan bahwa 3 hal oleh Bapak Reformasi Martin Luther, bagaimana caranya kita bisa mengatasi berhala materi yang menjadi sesembahan generasi zaman sekarang adalah melalui
pertobatan pikiran, pertobatan hati, dan pertobatan dompet. Saya pikir sampai di sini dulu saja dan kita bisa diskusi. Terima kasih untuk Pak Esra Iskandar. Pertama saya waktu diberi tema ini untuk memimpin acara ini, saya sungguh pesimis dan khawatir sekali. Pesimis karena begitu beratnya tema ini ya. Kemudian ada hedonisme, konsumerisme, materialisme, dan individualisme. Tapi Pak Esra memberikan ceramah ini begitu baik, sangat baik. Saya akui dalam kondisi bukan tatap muka secara offline, tapi secara online pun saya sangat bersyukur bahwa tema yang berat ini bisa disampaikan dengan lengkap dan mudah diterima. Bagi saya, tidak tahu bagi yang lain, tapi saya rasa bagi yang lain mudah-mudahan sangat jelas dan sangat berguna untuk kondisi kita, bukan aja di masa sekarang ini, juga mungkin setelah pandemi atau bisa berlangsung lama ya. Saya sangat bersyukur, maksudnya Pak Esra menyampaikan ceramah dengan perlahan, dengan santai, namun materinya sungguh membuat kita itu harus berpikir cukup lama, walaupun tadi sudah cukup jelas sih, tapi maksudnya banyak hal yang harus dipikir ulang dan kita dalami ya. Saya sangat bersyukur. Saya rasa Pak Esra harus sering-sering khotbah juga di sini ya. Dan saya rasa juga materi ini cocok sekali disampaikan ke kaum muda dan remaja kita. Saya amati bahwa peserta Zoom kita 34-35 orang itu 30%-nya pria, 70%-nya wanita. Entah kenapa seperti ini komposisinya, seharapnya sih seimbang ya. Beberapa orang tadi juga meninggalkan Zoom ini, sangat disayangkan. Saya ingin maksudnya para panitia dan juga mungkin dengan bantuan Pak Esra untuk mengabadikan isi ceramah ini. Mungkin bisa dalam bentuk tulisan, bisa kita sebarkan. Saya berharap ini. Berikutnya untuk para peserta yang lain, kita ada kesempatan tanya jawab. Mungkin akan kita tambahin waktunya ya, karena kalau memang banyak pertanyaan. Tapi saya rasa apakah memungkinkan kalau pertanyaannya dalam bentuk ditulis di chat ya, kalau yang bisa ya. Di chat, jadi sambil Pak Esra bisa terus menjawab, pertanyaan-pertanyaan bisa masuk. Ya saya persilakan siapa yang bisa memulai pertanyaan dengan chat ya. Bagaimana Pak Edi, setuju? Pak Edi Jiang? Ya, dengan chat boleh. Kalau misalnya ada yang mau langsung, ya bisa juga ya, silakan. Saya khawatir kalau langsung nanti pertanyaannya terlalu panjang. Kalau menulis dia bisa lebih padat, tidak menghabiskan waktu kita. Ya. Mungkin satu yang awal melalui suara boleh satu, tapi jangan panjang-panjang. Yang berikutnya lewat chat tertulis ya. Silakan. Saya hitung sampai 5, kalau tidak ada saya yang memulai pertanyaan ya. 1, 5, ya saya yang bertanya ya. Kalau misalnya kita tidak ada konsep materialisme ini yang seperti dicanangkan oleh Martin Luther tadi ya, apakah dunia akan semaju ini? Itu pertanyaan saya. Oke. Thank you Pak atas pertanyaannya. Nah, mungkin karena tadi saya terlalu cepat, mungkin ini ya ada kekeliruan. Jadi sebetulnya materialisme itu tidak berasal dari Martin Luther, Pak, gitu ya. Jadi ini buku yang bagus ditulis oleh profesor sejarah bernama Brad Gregory. Judulnya adalah The Unintended Reformation. Jadi yang dimaksud oleh Pak Gregory ini, dia tuh sedang menulis buku bahwa reformasi gereja yang tujuannya adalah
untuk mengembalikan gereja ke dalam ajaran-ajaran Alkitab, itu ternyata memiliki banyak sekali efek samping, Pak, gitu. Nah, salah satu efek sampingnya itu adalah lahirnya perindustrian, lahirnya berbagai bentuk bisnis, dan nanti berujung kepada berkembangnya materialisme gitu. Jadi itu seperti efek sampingannya aja. Jadi efek sampingan reformasi ada banyak, Pak. Salah satunya juga berkembangnya sains gitu. Karena ketika di zaman gereja Katolik banyak sekali ilmuwan yang ditindas dan harus mengikuti penafsiran gereja Katolik. Itulah mengapa ilmu pengetahuan sains itu belum terlalu berkembang sampai sekitar tahun 1500-an. Baru setelah zaman reformasi, ketika konsep imamat rajani bahwa orang awam pun itu juga boleh membaca Alkitab, orang awam pun juga boleh menafsirkan Alkitab, nggak cuma pendeta aja seperti konsep Katolik. Maka ini ya ada pembagian penafsiran yang cukup rata. Saya orang awam, saya ilmuwan, saya boleh menafsirkan, kamu pendeta, kamu juga boleh menafsirkan. Nah, itu juga menyebabkan ilmu pengetahuan berkembang gitu. Nah, ini efek sampingnya gitu, Pak. Iya. Ya, makasih. Ya, silakan peserta yang lain. Selamat malam, Pak Esra. Pak Esra, saya mau bertanya ya, kalau pada kenyataannya di dalam kehidupan manusia, terutama di zaman modern ini ya, manusia kan seolah-olah terdorong dan punya keinginan kuat untuk mengembangkan segala sesuatu ya, demi untuk terciptanya kemajuan teknologi lah atau kenikmatan hidup lah ya. Nah, semua itu pada akhirnya kan karena itu untuk meningkatkan kenikmatan, tanda kutip kenikmatan hidup manusia, pada akhirnya akan berujung juga di salah satunya di materialisme ini kan ya. Jadi karena asiknya berusaha memperbaiki kualitas hidup, akhirnya manusia berusaha menginginkan terlalu banyak kan begitu ya. Nah, bagaimana cara gereja dalam hal ini untuk strategi gereja untuk menghadapi sesuatu yang kelihatannya tidak bisa terbendung ini? Itu Pak Esra. Ya, thank you Pak atas, sorry Pak siapa ini namanya? Budiono. Oh ya Pak Budi, atas pertanyaannya. Kalau yang dimaksud Pak Budi itu adalah materialisme dalam arti kita mengembangkan teknologi demi kebaikan umat manusia. Tentu saja ini sebuah hal yang memang berada di dalam rancangan Tuhan gitu ya. Seperti Pendeta Timothy Keller mengatakan bahwa bekerja atau kita berkreasi gitu ya melalui ilmu pengetahuan dan teknologi itu sebetulnya adalah cara Allah mengasihi seluruh umat manusia. Ada sebuah kata-kata yang cukup populer di zaman reformasi, itu ketika seorang gadis memerah susu sapi, sebetulnya itu Allah lah yang juga sedang memerah susu sapi, demi memberikan susu kepada banyak sekali orang yang membutuhkan. Jadi teknologi itu adalah perpanjangan tangan Allah gitu ya, melalui orang-orang yang memiliki kemampuan. Tetapi, nah ini ada tetapinya Pak. Tapi tidak semua orang itu kan memiliki lensa atau kacamata dari perspektif Kristiani, dari perspektif Alkitab. Bahkan kalau boleh jujur, saya pribadi meskipun sudah Kristen atau banyak sekali jemaat yang sudah Kristen pun tidak selalu melihat kehidupan dari perspektif Alkitab. Kita sering membuat pemisahan. Kita memakai kacamata perspektif Alkitab cuma kalau di gereja. Tetapi di dalam kehidupan sehari-hari, kacamata kita adalah kacamata duniawi, kacamata kita adalah kacamata materi. Nah, sehubungan dengan teknologi, saya mau memberikan sedikit kabar yang tidak mengenakan. Meskipun teknologi adalah bisa dibilang karya atau mahakarya manusia-manusia yang cerdas, yang pintar, yang mengerti sains. Tapi kalau kita melihat sejarah,
manusia pertama kali menggunakan teknologi itu untuk berperang, untuk menghancurkan satu sama lain. Komputer ya, perusahaan komputer pertama itu seperti IBM itu supply banyak sekali komputer untuk Jerman, dan kita tahu Jerman yang waktu itu dipimpin Hitler pada saat Perang Dunia Kedua itu membuat susah ya hidup hampir semua orang di Eropa. Dan Jerman pada saat itu memang adalah negara dengan tingkat pendidikan, terutama di bidang sains, paling tinggi di Eropa. Sekutu Jerman pada saat Perang Dunia, satu negara Asia, Jepang, itu yang juga menghancurkan Korea, Cina, Filipina, termasuk negara kita, Indonesia, itu adalah negara paling maju di Asia dan paling mengerti tentang teknologi. Jadi, tanpa memiliki kacamata, pikiran, dan hati yang berlandaskan firman Tuhan, karunia Tuhan, kalau manusia cuma dilepas kepada keinginan manusia sendiri untuk terus berkreasi dan berkreasi, tapi tidak mengembalikan itu kepada kemuliaan Tuhan, akhirnya manusia akan memakai itu hanya untuk melakukan hal-hal yang jahat. Dan ini ya, cuma memuaskan ego masing-masing pribadi atau masing-masing negara, masing-masing komunitas. Saya pikir itu Pak yang bisa saya share Pak. Kita harus hati-hati gitu melihat teknologi itu dalam artian seperti apa gitu. Apakah teknologi itu kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan yang menjadi saluran berkat bagi banyak orang, atau kita melihat bahwa teknologi itu hanya untuk menolong atau memuaskan golongan tertentu saja. Oke, selanjutnya Pak Esra bisa menjawab yang di chat ya. Seperti kita sepakati, yang di chat diutamakan. Bagaimana bisa dibacakan juga. Dari Pak Hengki ya ini ya, bagaimana pandangan Bapak tentang teologi kesuksesan dipandang dari etika kekristenan guna menghindari roh kapitalisme yang berlebihan di dalamnya? Mungkin saya duga teologi kesuksesan yang dimaksud di sini ini mungkin ke teologi kemakmuran kali ya Pak ya, teologi kemakmuran ya, prosperity gospel gitu Pak. Ya betul Pak. Oke, saya sudah mendapat konfirmasi dari yang bertanya. Iya, jadi kalau bicara soal teologi kemakmuran ini adalah teologi yang muncul baru sekitar tahun 1900-an ya. Sedangkan etika atau etos kerja Protestan yang berasal dari reformasi tadi ini sudah muncul di sekitar tahun 1600-an. Nah, satu hal yang bisa menjadi poin atau perbedaan utama antara prosperity gospel yang muncul tahun 1900-an dan juga etika Protestan di tahun 1600-an itu saya tulis di sini. Di sini saya menulis Protestan asketis. Nah, kita kalau dengar kata asketis gitu ya, asketisisme gitu. Nah, di bayangan kita ini seperti ini ya, pendeta-pendeta Hindu atau pendeta-pendeta Buddha yang membakar diri gitu, atau yang tidur di atas paku gitu, yang puasa sampai badannya kering, yang hidup menyiksa diri. Asketisisme adalah sebuah praktek ini ya untuk mengurangi hawa nafsu, bukan sekedar mengurangi hawa nafsu, tapi bahkan menyiksa diri mati-matian, karena mereka berpikir bahwa kalau mereka berhasil melenyapkan semua kematerian dan kedagingan di dalam hidup mereka, mereka itu bisa mencapai kebenaran atau mereka bisa meraih keselamatan. Nah, tetapi Protestan asketis yang saya tulis di sini, jadi di dalam bukunya Max Weber menulis bahwa ada 4 aliran gereja yang mengadopsi Protestan asketis. Yang pertama gereja Calvinis, yang kedua gereja Pietis, yang ketiga gereja Baptis, yang keempat ini saya jadi lupa, Pietis,
Ya, nanti boleh nyusul deh. Saya lupa ini yang keempat apa ini. Nah, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka semua ketika berbicara soal asketis itu bukan ini ya, bukan menyiksa diri seperti yang dilakukan oleh pemeluk agama lain. Yang mereka maksudkan adalah mereka hidup tidak menuruti hawa nafsu. Kalau mereka punya banyak uang, mereka menabung. Kalau mereka makan sebelum lapar dan mereka berhenti sebelum kenyang. Jadi ini adalah bisa dibilang puncak puncak peradaban kerohanian orang-orang pasca reformasi. Orang-orang yang begitu hidup sesuai dengan ajaran Alkitab. Ini sebuah komunitas, sebuah zaman-zaman yang sangat luar biasa. Nah, itu yang menjadi pembeda utama dengan saya pikir teologi kemakmuran ya, teologi kemakmuran sejauh yang saya pelajari, tapi mungkin saya bisa keliru, banyak tokoh-tokoh teologi kemakmuran itu yang mempromosikan bahwa misalkan bahwa kita berhak untuk mengklaim janji-janji Tuhan, kita sudah predestinasikan untuk menjadi pemenang. Kalau kita masih hidup masih sakit-sakitan, masih miskin, berarti kita masih belum memiliki iman gitu. Jadi tujuannya itu adalah untuk ini ya, untuk terus mengincar materi gitu. Kita harus hidup lebih kaya, kita harus hidup lebih sehat gitu. Nah, saya kok melihatnya teologi kemakmuran yang muncul belakangan itu lebih mengarah ke arah sana gitu ya, yang tidak pernah bisa puas dengan materi. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa itu adalah tanda berkat dari Tuhan. Semakin kita diberkati, kita semakin kaya. Nah, ini yang saya pikir menjadi perbedaan utama. Gitu. Jadi saya pikir itu aja yang bisa saya share, Pak Hengki. Saya lanjutkan pertanyaan dari chatroom, Pak. Dari Bu. Ya. Bu Feni bertanya bagaimana efek dari aksi Martin Luther terhadap gereja Katolik? Bisakah back to the right track? Wah, ini pertanyaan yang bagus ini, Bu Feni. Tidak secara langsung. Jadi setelah zaman reformasi, gereja Katolik memiliki sebuah gerakan yang disebut counter reformation gitu ya. Counter reformation gitu ya. Jadi melawan reformasi gitu. Dan ada banyak sekali tokoh-tokoh Katolik saya pikir yang juga baik juga karena mereka betul-betul memikirkan bagaimana caranya mereka mulai fokus quote and quote mulai fokus kembali kepada kitab suci, mereka juga kembali lagi fokus kepada penginjilan gitu. Dan saya pikir penjajahan yang dilakukan oleh gereja Katolik gitu. Jadi Jerman kan waktu itu sudah menjadi negara Protestan gitu ya. Inggris itu pertengahan antara Protestan dan gereja Katolik gitu. Nah, tapi kalau kita masih ingat pelajaran sejarah gitu, ada pelayar-pelayar dari Italia gitu ya, yang menjelajahi benua Australia, benua India gitu ya, terus Cina juga gitu. Lalu ada pelayar dari Spanyol gitu. Nah, kita kalau melihat ya, ada kesamaan. Pelayar-pelayar yang menemukan benua Amerika, Christopher Columbus gitu ya, Vasco da Gama, Magellan gitu ya. Tokoh-tokoh pelayar ini rata-rata dari gereja Katolik gitu. Jadi kalau misalkan back to the right track itu artinya adalah mengikuti persis sama seperti yang diajarkan Martin Luther di dalam gereja Protestan, tentu saja enggak. Tetapi keinginan untuk atau berusaha untuk kembali kepada Alkitab dan pentingnya penginjilan itu saya pikir ada gitu ya. Mungkin kita pernah dengar yang namanya Serikat Jesuit gitu ya. Nah, Serikat Jesuit ini adalah salah satu pergerakan komunitas yang juga muncul dari gerakan Counter Reformation yang ada di dalam gereja Katolik. Thank you, Bu Feni, atas pertanyaannya.
Apakah Pak Esra punya channel YouTube? Saya nggak punya, Pak. Iya, saya nggak ini ya. Banyak yang bilang saya tuh kalau secara usia masih masuk generasi milenial gitu. Tapi saya lebih nyambung bicara sama orang-orang yang lebih ini ya, lebih tua daripada saya gitu. Mahasiswa saya sendiri juga banyak yang bilang muda tapi kok isinya itu ini ya agak kuno gitu. Lagu favorit saya tuh ini, Pak. Yue Liang Tai Pia Wo De Xin gitu ya. Nah, itu. Ai Pia Chia E ya. Nah, itu lagu-lagu favorit saya itu, Pak. Nah, di zaman kayak gitu. Jadi enggak, Pak, saya nggak punya channel YouTube. Saya nggak semudah itu gitu. Maksudnya spirit saya nggak semudah itu. Oke, Pak David, mau tanya Pak David. satu lagi. Ya. Selamat malam Pak Kenapa? Esra. Saya Ade mau tanya Pak Esra. Iya. Tadi Pak Esra kan bilang menerangkan secara hidup, secara hedonisme ya. Efek-efeknya dan kejelekannya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana supaya kita menghindari hidup secara hidup hedonisme biar hidup kita menjadi tenang. Caranya untuk menghindari. Ya, terima kasih Pak Ade atas pertanyaannya. Nah, pertanyaan ini juga sekaligus kesempatan bagi saya untuk memberikan sedikit klarifikasi, Pak. Jadi sebetulnya fokus kita hari ini itu adalah tentang materialisme, Pak. Jadi meskipun materialisme dan hedonisme ini mungkin seperti saudara sepupu, tapi sebetulnya ada perbedaan yang sangat signifikan antara materialisme dan hedonisme. Orang-orang yang materialis itu memiliki fokus kepada memiliki. Saya mau punya ini, saya mau punya itu, dan harga diri, status saya itu meningkat. Saya betul-betul merasakan orang-orang itu menghargai saya kalau saya punya ini, saya punya itu. Jadi mendapatkan kenikmatan dari memiliki sesuatu. Nah, hedonisme itu beda. Hedonisme itu mendapatkan kenikmatan ketika mengalami sesuatu. Mengalami sesuatu itu maksudnya seperti apa? Jalan-jalan ke luar negeri. Makan. Nggak harus makan mahal, nggak harus ke luar negeri yang mahal. Tetapi pengalaman, kesenangan indrawi, bisa melihat hal-hal yang baru, bisa memegang hal-hal yang baru, nah itu hedonisme. Kalau kita membahas hedonisme, nanti biasanya yang harus kita bahas itu adalah budaya seks di zaman sekarang gitu ya. Karena kalau bicara seks itu kan sebetulnya bukan memiliki, tapi mengalami. Saya mengalami hubungan seks dengan lawan jenis saya dan pengalaman saya seperti ini. Nah, jadi agak beda Pak sebetulnya antara hedonisme dan materialisme gitu. Ya, semoga itu menjawab pertanyaan Pak Ade. Nah, kalau misalkan nggak ada pertanyaan lain, izinkan saya menutup dengan satu bagian ini, Pak, gitu ya. Karena tadi Pak, aduh saya lupa lagi namanya, yang pakai nama contact promotion ini siapa ya, Pak? Pak David, Pak David. Oh iya, Pak David. Nah, Ya. tadi sempat membahas tentang pria dan wanita dan banyak wanita di sini. Nah, saya tuh sebetulnya menyiapkan sedikit hadiah gitu ya. Ada dua hal yang bisa kita lakukan sebagai pria dan wanita secara khusus, bagaimana kita bisa mengatasi atau mengajarkan anak-anak kita bagaimana melawan hedonisme. Nah, yang pertama itu mungkin ini, meskipun ini sebetulnya bisa diterapkan pria dan wanita berbarengan, tapi saya pikir poin ini cocok untuk para pria gitu. Nah, saya nggak tahu apakah yang hadir di Zoom pada malam ini Jamani Meteor Garden gitu ya. Nah, kira-kira itu lagunya. Kalau misalkan lupa gitu, nah itu lagunya Meteor Garden. Ini bisa dibilang drama pertama dari Asia gitu ya, entah Cina, Jepang, Korea yang membuat orang-orang Indonesia itu melek gitu ya. Nah, ada sebuah ciri khas di dalam drama ini yang terus polanya itu diikuti oleh
drama-drama sampai zaman sekarang. Polanya itu seperti ini, jemaat sekalian. Ada cewek yang baik-baik, polos, jatuh cinta kepada bad boy, gitu ya. Cowok yang bahasanya itu ugal-ugalan gitu ya, galak gitu ya, terus jagoan gitu, suka berkelahi gitu. Bad boy itu cowok nakal gitu. Tapi pasangannya cewek yang baik-baik. Nah, pola ini cewek baik-baik dan cowok yang nakal ini selalu ada di drama-drama zaman sekarang. Nah, kenapa ya cewek baik-baik suka dengan cowok yang ugal-ugalan? Apalagi itu seperti Tao Mingse ini kan. Nah, kalau masih ingat Sancai dan Tao Mingse gitu. Karena Tao Mingse meskipun ugal-ugalan, Tao Mingse itu paling enggak tunduk kepada Sancai gitu kan. Dia bergaya, dia nakal sok-sokan kepada semua orang, tapi dia lembut seperti kucing gitu kalau di depan Sancai gitu. Nah, jemaat sekalian, apa yang paling membuat orang kaya itu tunduk? Satu, Tuhan. Wah, masa sih? Kayaknya ada yang lebih tinggi dari Tuhan, yaitu istrinya orang kaya. Nah, istrinya orang kaya itu lebih memiliki otoritas di atasnya orang kaya gitu ya. Jadi yang bisa membuat orang-orang kaya itu tunduk itu istrinya. Gitu. Nah, saya nggak tahu apakah itu juga berlaku di jemaat GKA Elion. Tapi kalau kita melihat sosok pria yang rajin bekerja keras, seakan-akan di depannya itu segala tantangan itu bisa diterobos. Tetapi ketika cowok itu mampu menundukkan diri kepada ajaran Alkitab, ketika seorang pria mampu menundukkan diri kepada hal-hal yang sudah ditulis dan diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu membuat kita kagum. Anak-anak kita pun akan melihat kita sebagai orang tua yang luar biasa. Meskipun papa segala itu, meskipun papa sekaya itu, tapi papa tetap tunduk kepada Tuhan. Itu luar biasa sekali. Nah, mari para pria yang ada di sini, itu meskipun sekali lagi mungkin ini juga bisa dilakukan oleh para wanita juga di sini. Coba kita tunjukkan kepada anak-anak kita gitu ya, kepada istri kita, betapa kita itu meskipun kita kepala rumah tangga, kita kepala keluarga, kita kepala bisnis, tapi kita tunduk kepada Tuhan. Nah, sedangkan bonus untuk para wanita, nah ini ada sebuah survei ya dari Barna. Barna ini adalah sebuah perusahaan yang khusus melakukan banyak sekali survei. Nah, ada sebuah survei yang menarik, ini survei sekitar tahun 2019. Wah, kayaknya tulisannya terlalu kecil. Tetapi di sini ya kita bisa melihat bahwa ketika anak-anak remaja, generasi muda, itu kebingungan dan butuh dorongan, tuntunan secara rohani, dan butuh dikuatkan, nomor satu, mereka cari mamanya. Nah ini juga kepada siapa anak-anak remaja berbicara kalau mereka memiliki questions about faith, memiliki pertanyaan tentang iman, memiliki pertanyaan tentang Alkitab, atau hal-hal yang mengganggu. Nomor satu, mereka tanya mamanya. Nah, saya juga kaget ya dengan research ini ya, dan ada banyak buku teologi yang baru ditulis belakangan ini yang membahas, kok bisa ya ada sebuah ini ya, saya nggak tahu kalau ini disebut pergeseran, bergesernya dari mana, tetapi bisa jadi anak-anak kita, remaja-remaja, generasi muda, cucu-cucu kita, kalau memiliki pertanyaan, itu tanya kepada para mama. Nah, apakah para mama, para wanita di sini sudah siap menjadi mentor, menjadi pembimbing rohani bagi anak-anak kita?
apalagi kalau ini sudah berhubungan dengan materi gitu ya. Oke, saya pikir itu aja yang bisa saya share pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat.